Baik, puji Tuhan, Shalom, selamat sore. Mari segera kita mulaikan ibadah Kristen puasa kita pada saat sore hari ini. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Angkat pujian doa terlebih dahulu yang mengatakan, Ku ada sebagaimana Ku ada sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap katamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian ini, doa pembukaan oleh Ibu Gembala. Ku ada sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap katamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bapa kami yang berada di dalam surga, Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada sore hari ini Tuhan, Engkau telah memimpin menyertai kami semua dan kami bisa berkumpul untuk beribadah kepada Engkau. Kami percaya semuanya terjadi oleh karena kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami bangga punya Engkau Allah yang hidup, yang setia, yang tidak pernah membiarkan kami. Tapi pada saat ini Tuhan, kalau kami boleh berada untuk berkumpul, untuk beribadah kepada Engkau, kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami.
Engkau sedia melawat kami, Engkau sedia melayani kami Tuhan. Oleh karena itu ajar kami untuk kami bersungguh-sungguh untuk datang kepada Engkau, agar kami belum merasakan bagaimana kuasa Tuhan boleh tetap dinyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga ketika kami beribadah kepada Engkau, kami datang dengan berbagai macam pergumulan, kesakitan. Kami percaya lewat kami beribadah, kami boleh mengalami suatu kekuatan dan jamahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan sangat baik dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami tetap menyerahkan acara ibadah sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau ambil alih dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biar semua itu boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, namun dipermuliakan hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau pakai urapi dia, beri hikmat kepadanya di dalam menyampaikan firman Allah, agar firman yang boleh kami dengar menjadi satu jawaban dalam hidup kami, dan boleh menguatkan kami, memperbaharui hidup kami, untuk kami semakin hari semakin tetap setia dan giat di dalam melayani pekerjaan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa juga bagi jemaat-jemaat yang lain yang tidak sempat hadir. Mereka mengikuti lewat Tuhan acara online pada saat ini. Kami mau serahkan mereka dalam tangan-Mu. Engkau tetap memberkati mereka, menjaga, melindungi, dan ajar mereka untuk setia, untuk datang kepadamu. Dan kami percaya pada saat ini Tuhan, apa yang kami boleh sampaikan kepadamu, Engkau mendengar, dan Engkau sedia memberikan jawaban dalam hidup kami. Kami tahu di dalam kami bersekutu dengan Engkau, iblis tidak senang dengan berbagai macam cara dia akan mengganggu kami. Oleh karena itu kami bersatu hati mentengking dan tolakkan dia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan kau keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa kerana menjurus air. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka acara ibadah Beston kami pada sore hari ini. Kami hanya alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan, terima kasih. Baik, mari saat ini kita akan membuka kitab kita di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Al-Khatib. Maksud saya kitab Pengkhotbah. Saya memegang Alkitab terjemahan lama ya. Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Kitab Pengkhotbah 7 ayat 15. Segala perkara ini telah kulihat sepanjang umur hidupku yang sia-sia ini. Adalah orang benar yang binasa dengan kebenarannya, dan adalah orang jahat yang melanjutkan umur dengan kejahatannya. Puji Tuhan. Minta tolong bacakan dalam salinan baru. 7 ayat 15. Dalam hidupku yang sia-sia aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya, ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. 16. Janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? 17. Ya, Janganlah cukup terlalu sampai fasik, situ janganlah saja. bodoh. Terima kasih karena cuma 15 saja. Baik. Ini merupakan suatu kitab ya. Kitab syair yang kita kenal sebagai kitab kesia-siaan di atas segala kesia-siaan. Atau kita boleh memahami isi Alkitab ini dalam kitab Pengkhotbah adalah kesungguhan umat manusia di dalam dunia ini hanyalah suatu kesia-siaan. Jadi kuncinya dalam kitab Pengkhotbah ini ya ada di pasal-pasal, di ayat-ayat terakhir ya. Bahwa ketika manusia sudah diberikan hikmat daripada Tuhan, itu prosesnya membawa manusia kepada tahap perenungan. Di tahap perenungan ini manusia dengan hikmat Allah ya,
Roh Kudus akan berbicara bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita cari di dunia ini sebenarnya sia-sia. Ya. Tidak ada sangkut pautnya dengan keselamatan. Keselamatan yang diberikan dengan jalan ya, Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita semua. Makanya anugerah yang terbesar daripada Allah itu adalah anugerah melalui Yesus Kristus yang mati di bukit Golgota. Kematian Tuhan Yesus itu adalah suatu kematian yang menebus kehidupan jiwa ya, manusia ya, nyawa manusia itu untuk memperoleh suatu keselamatan, dan itu tidak bisa dibandingkan, tidak bisa digantikan, tidak bisa dibayar dengan apapun sekalipun perbuatan baik kita. Makanya yang kita perlu pahami di sini sebagai orang benar, bahwa melakukan hal kebaikan itu ketika kita sudah hidup ya, hidup mengenal Kristus dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, justru perbuatan baik itu akan diukur ya, akan diukur dan menentukan kehidupan kita itu untuk memperoleh ya, kesempurnaan iman ya. Bahkan memperoleh posisi ya, posisi di kerajaan sorga sana, posisi yang betul-betul layak sesuai dengan perbuatan-perbuatan mereka. Lain cerita jikalau manusia di dunia ini mereka belum mengenal kebenaran ya, belum mengenal Yesus Kristus, namun sekalipun dia berbuat baik ya, itu tidak bisa dikatakan mereka akan menerima ya, suatu anugerah Allah ya. Karena anugerah Allah jikalau dibandingkan dengan perbuatan manusia sebaik apapun itu tidak sebanding ya. Itu tidak setara sekali. Tetapi manusia yang sudah hidup oleh iman, perbuatan baiknya itu diukur oleh Tuhan. Kenapa? Karena perbuatan baiknya itu didasari dengan iman. Makanya perbuatan baik yang dilakukan orang-orang beriman adalah perbuatan yang dibenarkan, yang diperkenankan oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka melakukan sesuai dengan iman mereka. Itulah kenapa di dalam Yakobus pasal yang kedua ya, ayat yang ke-17, ayat yang keberapa itu? Iman bekerja sama dengan perbuatan. Coba kita buka itu. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iya, iman yang tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Di ayat berapa itu dikatakan iman bekerja sama dengan perbuatan? Ayat sebelumnya biasa. Kalau salinan lama itu, oh ya, ayat 22. Bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, Ya. oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ya, oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Gereja yang dikehendaki Bapa adalah gereja yang sempurna roh, jiwa, dan tubuh. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 48 adalah ciri-ciri orang percaya, ciri-ciri gereja yang sempurna ya, sesuai dengan kehendak Allah. Sempurna, menjadi sempurna sama seperti Bapa. Dan itu yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Apalagi menjadi gereja pengantin, ya dituntut suatu kesempurnaan. Kesempurnaan itu ditunjukkan dari kerohanian seseorang itu, di mana mereka bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani adalah suatu kedewasaan yang menampilkan buah-buah kebenaran. Nah, dari sini saudara, sebenarnya kalau kita kembali lagi dalam inti kitab Pengkhotbah, manusia yang sudah diberikan hikmat ya, sudah diberikan anugerah roh, maka mereka akan masuk kepada tahap perenungan bahwa hidup di dunia ini ya semuanya hanyalah sia-sia. Semuanya hanyalah sia-sia. Tetapi kalau kita kerjakan ya di dalam dunia ini dengan
rasa takut akan Tuhan, ya, tetap menjaga ya kehidupan kita untuk hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan yaitu melakukan perintah-perintah Tuhan. Melakukan perintah-perintah Tuhan, ya bagaimana kita lahir baru daripada air dan roh, ya. Melakukan baptisan air, mencari baptisan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus, memperoleh karunia-karunia roh. Itu adalah perintah-perintah Tuhan. Terlepas dari perbuatan-perbuatan secara lahiriah, yang perbuatan-perbuatan secara rohani yang membangkitkan dan membangkitkan iman kita untuk menjadi iman yang dewasa adalah melakukan ya, suatu perintah-perintah Tuhan yang paling sakral, yaitu kelahiran baru daripada air dan roh sampai ia dibawa kepada buah-buah roh. Nah, dari situlah manusia akan memperoleh hikmat. Memperoleh hikmat bahwa akhirnya manusia menemukan suatu damai sejahtera, menemukan semangat yang selalu baru, menemukan suatu kedamaian, ketenangan jiwanya. Itu hanyalah dia dapat di dalam persekutuan dengan Tuhan, di dalam penyembahan roh dan kebenaran. Hanya itu yang membuat manusia akan mengalami kedamaian, sekalipun di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Nah, itu yang sebenarnya kita pahami dalam kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah ini betul-betul seolah-olah mematahkan ya pikiran kita bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan ini dalam dunia ini mengenai materi-materi dunia itu sebenarnya berguna bagi kita. Tetapi Pengkhotbah ini seolah-olah mengarahkan itu menjadi sesuatu hal yang sia-sia. Bahkan dikatakan dalam kitab Pengkhotbah, orang berlala-lala mencari hikmat, tapi itu semuanya sia-sia. Ya, hikmat yang dimaksud di sini adalah hikmat dunia, bukan hikmat yang daripada kerajaan sorga. Dan di sini yang menjadi ayat pokok kita di sini, kenapa dikatakan bahwa segala hal yang sia-sia, bahwa orang yang benar akan binasa dengan kebenarannya. Kalau salinan baru apa dikatakan? Saleh. Orang saleh yang binasa dalam kesalehannya. Ya. Sekarang kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah orang saleh itu akan mendapatkan kebinasaan? Gimana? Apakah orang benar itu benar-benar akan mengalami kebinasaan? Ini seperti bertolak belakang ya dengan janji firman Tuhan. Di sini kalau kita memahami ya, yang dimaksud orang benar akan binasa oleh kebenarannya, artinya mereka ya, yang saleh, mereka yang benar menurut pemandangannya sendiri. Ya. Sama seperti bangsa Israel di dalam Roma 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Orang-orang Yahudi ini ya, nampak beribadah, giat tekun beribadah kepada Tuhan, tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah ini, kalau kita baca dalam kitab Pengkhotbah ayat pokok tadi dikatakan bahwa janganlah engkau terlalu saleh, maukah engkau binasa oleh karena kesalehanmu. Artinya ini kesalehan yang palsu, saudara. Bangsa Israel sempat dilihat oleh Allah, mereka memiliki kesalehan yang palsu. Bahkan doa, puasa mereka itu tidak diperkenankan oleh Tuhan. Kehidupan mereka mengadakan hari-hari raya yang nampaknya taat, mereka menjalankan hari-hari raya dengan penuh ketekunan, tapi itu salah di mata Tuhan. Tetap salah di mata Tuhan, karena hati mereka itu sebenarnya justru jauh daripada Tuhan. Kita bisa melihat itu di dalam Yesaya 58. Kita tolong bacakan dalam salinan baru. Yesaya 58 ayat yang pertama mulai. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Nah, ini ayat pertama. Tuhan menitip suatu pesan
menyampaikan pesan kepada Nabi Yeremia sampaikan itu kepada pemimpin-pemimpin umat Israel, gembala-gembala umat Israel, ya, gembala-gembala sidang bagi gereja di akhir zaman ini. Nah, firman Tuhan itu diseberangkan sampai detik ini, ya, supaya mereka harus dengan keras menyampaikan, ya, seperti meniup nafiri, harus dikuat disampaikan dengan berterus terang, ya, dengan kuat dan lantang, dengan ketegasan akan firman Tuhan. Nah, ini di dalamnya itu, di dalam suatu perkataan firman Tuhan ini ada suatu pesan dari isi hati Tuhan yang harus Tuhan ungkapkan. Tuhan tidak bisa lagi menahan hatinya, ya, kegelisahannya melihat apa yang dilakukan bangsa Israel. Saudara, kalau secara psikologi dalam diri manusia terkadang hal-hal yang terpendam, ya, mungkin dia mengasihi kepada sahabatnya, kepada suami, istri, orang tua atau anaknya, hal-hal yang ingin dia sampaikan itu yang sudah tertahan, ya, entah itu lama atau cuma sebentar, tapi ada suatu perasaan yang mendorong itu, rasanya dia mau keluarkan itu dengan lantang tegas, dan itu dia keluarkan bukan bermaksud dia jahat, tapi dia harus sampaikan. Karena mungkin seperti bapak kepada anaknya, kalau tidak dia sampaikan itu, anak ini akan mendapat celaka, ya. Tapi dia harus sampaikan nasihat, teguran, ya, supaya jalan yang dipilih anak ini mendapatkan jalan yang benar dan menyelamatkan hidupnya. Begitulah Allah yang akan menyampaikan suatu pesan dari ungkapan hatinya, ya, kepada umat pilihannya yang dianggap seperti kekasihnya, seperti tunangannya, seperti istrinya. Itu yang Tuhan ingin sampaikan. Dan firman Tuhan ini pun datang kepada saya dan saudara. Saya sampaikan ini kepada diri saya dan saudara sekalian. Apa yang diinginkan Tuhan? Terus, memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka mengenal akan jalan-jalan Tuhan. Ya, ini menggambarkan persekutuan orang-orang benar, orang-orang saleh. Saya dan saudara bisa disebut perkumpulan orang-orang saleh, ya, yang katanya mencintai ibadah. Itu tidak salah, ya. Tidak salah, saudara, yang senantiasa mencari Tuhan, bertanyakan Tuhan, ya, mencari jalan-jalan Tuhan, mencari pengertian bagaimana menuju kepada kesempurnaan lewat pengajaran kabar pengantin. Itu betul, itu yang diungkapkan oleh Tuhan. Terus, ya, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah karena. Ya, ini adalah suatu situasi, saudara, gambaran orang-orang saleh, ya, orang-orang benar yang begitu dekat dengan Tuhan, bersekutu, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, ya, Tuhan suka itu. Terus, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? ya, tetapi ada sesuatu sifat, ya, dalam kehidupan, ya, yang saya katakan sekarang ini dalam kehidupan saya dan saudara, ada suatu perbantahan di dalamnya. Kalau adanya perbantahan, adanya persungutan, berarti di situ ada sesuatu yang kita miliki adalah keraguan-raguan. Ada sesuatu keraguan-raguan, ada suatu kebimbangan, ada suatu kekurang persayaan, ya. Kalau saya katakan ketidakpersayaan, terlalu ekstrim. Tapi bisa juga sih dibilang ketidakpersayaan kita kepada kuasa Tuhan, ya. Padahal kita sudah mengenal di dalam suratan Timotius, ya, suratan Paulus kepada Timotius 2 Timotius 3 ayat yang kelima, bahwa di dalam ibadah, dalam persekutuan itu kita sebagai orang percaya
bahwa kuasa di dalam ibadah itu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Entah itu menyembuhkan penyakit, entah itu memberikan mujizat, entah itu menjadi jawaban, menjadi penghibur bagi hati kita, memberikan semangat yang baru, bahkan menjadi berkat tubuh jasmani maupun rohani bagi kita. Kita percaya. Tapi di sini saudara, nampaknya Tuhan melihat bangsa Israel itu ada suatu keraguan-raguan, ada suatu perbantahan. Dan ini menjadi peringatan bagi kita. Ketika apa tadi dikatakan? Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Ya, mengapa kita sudah berpuasa tetapi engkau tidak memperhatikan? Terus, Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak memindahkannya juga? mengapa kami sudah merendahkan diri tetapi engkau tidak mengindahkan segala permintaan, ya, pergumulan doa kami? Ya, terus, Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu. nah ini jawaban Tuhan. Dan kamu mendesak-desak Sebentar, semua. sesungguhnya apa dikatakan? Sesungguhnya pada hari puasamu Di hari puasa kita pun, saudara, engkau masih tetap mengurus urusanmu. kita masih mengurus urusan kita. Kita masih memikirkan kepentingan-kepentingan pribadi kita. Ya. Kita masih memikirkan apa yang kita kehendaki, bukan apa yang dikehendaki Tuhan. Saya tidak menuduh siapapun, saya lebih mengoreksi kepada diri saya sendiri. Terkadang, betul juga. Saya baca, iya sih Tuhan. Kalau saya mau jujur di hadapan Tuhan, betul sih. Kadang saya doa dan puasa lebih banyak ada maunya. Kalau lagi masa-masa suka, senang, lagi berlimpah-limpah, boro-boro doa dan puasa ya. Mungkin tidak ada rasa seperti itu. Cukup mengucap syukur, terima kasih Tuhan, tidak ada. Tapi kalau lagi datang masa kesesakan, masa kekeringan, wah itu rasa-rasanya ingin doa dan puasa. Tetapi sekalipun itu adalah suatu langkah yang betul ya, langkah yang benar, itu tidak salah. Tapi di sini kita diingatkan kemauan Tuhan itu sebenarnya dalam hal kita datang kepada Tuhan untuk menjadi saleh-salehnya Tuhan itu seperti apa? Ini lebih spesifik lagi, kita diajarkan rahasianya. Apa sih yang dimau Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita berdoa berpuasa, kenapa engkau tidak mendengar? Ketika kita merendahkan diri, kenapa engkau tidak mengindahkannya? Nah, terus Dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. ya, kamu mendesak-desak semua apa? Buruhmu. Terus Ayat 4, sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju. dalam pergumulan puasa pun terkadang kita masih suka marah-marah ya, kepada orang tua, kepada anak, kepada kakak, kepada adik, kepada saudara. Itu masih ada marah-marah itu ya. Masih ada emosi ya, suka terpancing, entah kita berada di jalan ketemu dengan orang-orang yang apa itu, yang songong, apa itu bahasa songong, bahasa yang lebih halus ya, yang itu bahasa Betawi, yang arogan, yang sombong, itu membuat kesal kita ya, banyak sekali. Dan tadi dikatakan ya masih aja mengurus urusan kita sendiri, itu terus dulu Dengan tidak semena-mena. ya. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Dengan cara puasa seperti ini, maka doa dan seruan doa puasa kita tidak akan didengar oleh Tuhan. Nah, ini adalah suatu suatu ungkapan firman Tuhan kepada kita yang sudah mulai bertumbuh lebih hari lebih dewasa. Ya, kalau kita yang masih bertumbuh, itu mungkin belum siap. Tapi kita yang semakin mau didewasakan, ada hal-hal ya yang Tuhan mau kita melakukan sepenuhnya. Ya, kembali lagi kepada perintah Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Tuhan tidak minta setengah-setengah. Tuhan tidak minta setengah-setengah. Tapi Tuhan mau melakukan doa dan puasa dengan sepenuh hati. Selain daripada kita meminta jawaban daripada Tuhan dalam segala pergumulan,
Tapi yang terutama di situ kita melakukannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Toh dalam bentuk penyembahan yang betul adalah betul-betul sepenuhnya menyenangkan hati Tuhan saja. Saya sudah pernah sampaikan itu. Ibadah yang sejati itu, yang mempersembahkan datang kepada Tuhan itu sebenarnya bukanlah di dalamnya itu berisikan suatu tuntutan-tuntutan semata. Tapi yang terutama kita datang dengan penuh ucapan syukur. Seperti kan dikatakan 1 Timotius 6 ayat 6. Dikatakan, jikalau engkau beribadah dengan perasaan yang cukup, dengan hati yang senang, hati yang bersukacita, karena Tuhan sudah memberikan engkau kekuatan, kesehatan tubuh jasmani, tubuh rohani, perlindungan sepanjang minggu. Engkau sudah lewati pekerjaanmu, ya sekalipun banyak pergumulan dalam segala aktivitasmu, kau menemukan masalah, problema dan sebagainya, tapi engkau datang kepada Tuhan. Engkau masih ada sebagaimana engkau ada dan engkau bersyukur di situ. Itu cara ya kedewasaanmu memperlakukan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Dengan hati yang bersyukur, dengan perasaan yang penuh dengan sukacita, masakan Tuhan tidak tahu segala isi hatimu yang mungkin sedang berbeban berat. Bukankah Tuhan lebih memuji engkau ketika dalam segala pergumulanmu, tetapi engkau berusaha untuk menyenangkan hati? Bukankah itu seperti yang dialami Ayub? Dia berkata-kata tetap memuji Tuhan. Bahkan dia berani ya mengatakan ya bukan perkara yang buruk saja. Bukan perkara yang baik-baik saja itu yang aku terima. Hal-hal yang buruk pun jikalau itu dikehendaki Allah, aku tetap akan menerima. Wah, itu sesuatu hal yang luar biasa. Itu adalah suatu langkah yang benar, bahwa kehidupan Ayub itu adalah gambaran ya, mentalitas iman gereja pengantin itu untuk memperoleh berkat yang luar biasa, berkat dua kali lipat, berkat ganda ya, berkat keselamatan. Itu contoh yang betul itu Ayub. Ya sekalipun kalau kita baca ada pengeluhan-pengeluhan secara manusia, namun bagaimana dia memulai ketika dia tertimpa masalah dalam tubuh jasmaninya. Waduh, itu bukan tubuh jasmani lagi, itu batin pun itu udah kena. Tubuh roh, tubuh jiwa dan roh. Tapi dia tetap memuliakan Tuhan. Lain, kesalehannya itu teruji di mata Tuhan, saudara. Makanya Ayub, dalam Ayub 1 kan, ayat yang pertama itu, lihatlah hambaku ini. Dia orang yang jujur, yang saleh. Tidak ada orang yang seperti dia, sesaleh dia. Luar biasa. Itu mendatangkan pujian daripada Tuhan. Paulus pernah mengatakan, ya jangan engkau mencari pujian hormat daripada manusia, tapi carilah pujian yang datang daripada Allah. Itu yang merupakan kehendak Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Begitu juga dalam hal doa dan berpuasa. Kita dalam menjalankan doa dan puasa, itu sebenarnya sudah membuat kita menjadi pribadi yang saleh di hadapan Tuhan. Tuhan suka itu. Raja Daud suka berpuasa, sehingga dia menjadi seorang raja ya, yang diakui bagian daripada silsilah Yesus Kristus. Wahyu 22 ayat yang ke-11 atau 16 ya. Akulah akar dan benih Daud. Coba kita baca. Salinan lama bagus. Wahyu 22 ayat 16. Ya. Aku ini Yesus sudah mengumpulkan malaikatku, Ya. hendak menyaksikan segala perkara ini kepadamu bagi segala sidang jemaat. Ya. Akulah akar dan benih Daud, Ya. dan bintang fajar yang hilang gemilang itu. Terima kasih. Diakui. Kenapa Daud diakui? Nama Daud disematkan. Kalau kita berpikir apakah Daud tidak ada kesalahan dan dosa? Wah, Tuhan pasti diarahkan ke yang tidak diperkenankan Tuhan adalah dosa zina.
terhadap istri panglimanya sendiri. Tetapi kenapa namanya itu diakui? Pertama Daud ya mencintai hadirat Tuhan. Daud mencintai firman Tuhan. Daud mencintai doa. Ketiga hal ini yang sering kali diperdengarkan dalam persekutuan kita lewat nubuatan. Dan itu memang dilakukan Daud. Daud kurang cinta apa dengan hadirat Tuhan sampai dia menulis bahwa sesungguhnya lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di luar sana. Kurang apa dia mencintai doa? Bahwa segala doa-doa dan pergumulannya, doa bahkan puasanya pun, saudara, ketika anaknya itu jatuh sakit, dia berdoa berpuasa. Saul meninggal, dia berdoa berpuasa. Ketika dia mengalami kesusahan, ya, tantangan yang begitu besar, dia berdoa dan berpuasa. Dia berbuat dosa, dia berdoa dan berpuasa. Di situ membuktikan Daud mencintai doa. Kurang cinta lagi apa dengan firman Tuhan? Banyak kali tulisan Daud, aku mencintai firman, aku mencintai jalan-jalan. Bahkan dalam Mazmur 116 atau 116 ayat 11, biarlah ku taruh firman-Mu di dalam hatiku supaya aku tidak berdosa. Daud mengerti betul firman Tuhan yang membersihkan hatinya. Dalam keberadaan dia sebagai manusia penuh dengan dosa, tapi hanya firman yang dapat membersihkan. Dan Tuhan Yesus pun sudah mengatakan itu, ya. Firman yang akan membersihkan. Makanya ini menjadi contoh bagi gereja Tuhan, saya dan saudara. Mencintai hadirat Tuhan, mencintai doa, mencintai firman Tuhan itu sangat penting. Kalau kita mau diakui sebagai keturunan ilahi, ya, menjadi suatu kebanggaan bagi Allah, maka hidup kita itu betul-betul harus mengasihi Tuhan, menjadi orang yang saleh. Tapi bukan saleh yang modelnya seperti ini. Makanya kita bisa kena apa yang diperkatakan kita pengkhotbah, orang saleh itu akan dibinasakan oleh kesalehannya sendiri. Kesalehannya sendiri ini kalau kita baca dalam ayat seterusnya itu, ya, dikatakan janganlah engkau terlalu saleh. Nah, ini sudah berbicara kesombongan rohani. Terkadang, ya, kita sebagai orang percaya, ya, kita sudah mengenal kabar pengantin, ya, sibuknya malah sibuk menghakimi orang lain dan sebagainya. Tapi seringkali kita lupa kehidupan kita pun yang seringkali menekankan persekutuan, doa dan puasa itu tidak salah, sekali lagi tidak salah, saudara, ya. Tapi ada hal-hal, ya, yang Tuhan tidak sukai. Terkadang hal-hal seperti kegiatan, apalagi ciri khas kabar pengantin itu doa dan penyembahan. Itu yang selalu ditampilkan, bahkan masuk di medsos, sehingga medsos kita itu penuh dengan entah video, gambar-gambar doa dan puasa pergumulan 3 hari 3 malam, doa 40 hari 40 malam dan sebagainya. Sebenarnya kalau bagi saya, ya, boleh-boleh saja, tapi kalau sudah keseringan, kadang di dalamnya kita tidak tahu lagi motivasinya apa, ya. Sehingga yang timbul di sana adalah persaingan perang dingin, sudah tidak sehat lagi. Untuk apa seperti itu, ya? Tuhan pun tidak suka. Sedangkan kalau kita bandingkan, kita pelajari sementara soal doa saja, ya, Tuhan katakan masuk ke dalam kamar kunci pintu, ya. Dalam hal berpuasa Tuhan katakan jangan kau bikin mukamu muram seolah engkau berpuasa, ya. Tapi engkau cuci mukamu, ya, minyaki rambutmu, seolah-olah engkau tidak berpuasa. Jangan mentang-mentang puasa 3 hari. Saya sudah hari kedua. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Sekali tunjuk lagi. Saya seolah-olah, ya, seolah-olah hamba Tuhan berkorban dengan berdoa. Saya selalu berdoakan jemaat. Saya melakukan ini karena saya mengasihi jemaat. Saya mengasihi Tuhan. Ya, sudahlah.
Nggak usah yang begitu, biasa-biasa saja ya. Biasa-biasa saja kita melakukan hal-hal terkait dengan kegiatan-kegiatan yang membuat kita dipandang saleh di hadapan Tuhan, bukan di mata manusia, tapi di hadapan Tuhan. Berarti kita lakukan di hadapan Tuhan saja ya. Tuhan itu adalah sesuatu yang tersembunyi, ya kita lakukan sembunyi-sembunyi. Ya. Di hadapan manusia ya kita biasa-biasa saja. Menjalankan kegiatan ibadahnya, tapi nggak usah berlebihan. Itu yang seringkali justru menghancurkan kita, yang akhirnya menjadi kesombongan rohani. Ketika kita merasa kuat bisa puasa 3 hari 3 malam, nah yang lain nggak bisa, kita langsung banyak dosa kan itu, payangan nggak bisa. Padahal mungkin dia ada bawaan penyakit. Nah, ketika dia berdamai, aduh maaf Pak Pendeta saya tidak bisa karena ada penyakit, alasan. Payah kok dengan iman, nggak jadi pengantin. Mau apa? Kan kalau sampai seperti itu gimana? Ya. Banyak hal-hal yang seperti itu yang mungkin dalam perkara-perkara soal berdoa. Berdoa memang kita selalu mengambil dasar dari firman Tuhan. Dalam 1 hari 7 kali berdoa. Coba saya paksakan kepada jemaat. Terkadang hal yang saya paksakan, saya sendiri pun tidak melakukan. Tapi saya berikan itu. Ya. Saya ajarkan kepada jemaat. Ada yang seringkali seperti itu, saudara. Itu gaya-gaya Taurat. Ya. Gaya-gaya Taurat, saudara. Paksakan 3 hari 3 malam setiap bulan. Bisa saja. Tapi kalau saya sudah paksakan, itu sudah gaya-gaya pemimpin Rehabeam itu. Ya. Rehabeam kan hal-hal yang sepertinya lebih berat lagi dipaksakan kepada bangsa Israel. Kalau sudah baca itu ya, sampai ada pertentangan, bagaimana ini, sehingga digambarkan kelingking, apa itu bahasanya, kelingking itu lebih besar dari pinggang. Coba kita baca di mana itu, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja. 1 Raja-Raja 12. Apa itu bunyinya, Kak? Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadanya, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggangmu. Terus. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Terus. Pada hari lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam, seperti yang dikatakan raja, kembalilah kepadaku pada hari lusa. Raja menjawab rakyat itu dengan keras, ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tapi aku akan menambah tanggungan itu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tapi aku menghajar kamu dengan cambuk. Dan seterusnya. Padahal dia sudah menerima nasihat dari tua-tua kebijaksanaan. Ya. Lebih bijaksana. Nah, ini pelajaran bagi pemimpin muda. Jangan tentang semangat baru dalam pelayanan akhirnya meneruskan ya. Mungkin ya bisa digambarkan jemaat ya secara mengikuti seperti Mil Efrata. Mungkin Pak Gembala sudah memiliki standar program-program ibadah dan sebagainya. Nah, ketika beralih tongkat penggembalaan, itu lebih berat lagi. Jemaat bisa saja mengeluh, saudara ya. Itu lebih berat setiap bulan. Nah, setiap bulan ada puasa 3 hari 3 malam. Setiap minggu doa semalam suntuk. Kasihan. Ya. Belum lagi untuk pembangunan gereja ya. Nah, itu lagi. Kumpulkan setiap jemaat per orang 25.000 setiap bulan. Nah, bisa aja seperti itu kan. Itu kan gambaran seperti Rehabeam ya.
Rehabeam padahal tadinya dia sudah bertanya kepada tua-tua, ya jangan begini. Tua-tua sudah kasih yang bijaksana supaya jangan terlalu memberatkan umat Israel. Tapi dia paksa. Dia tidak mau dengar itu. Ya, anak muda, ya udah. Lihat akhirnya apa yang terjadi. Kan? Yaitu hanyalah suatu kiasan. Ya. Dari situ gambaran dalam pelayanan, ya dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Bicara generasi muda juga jangan terlalu arogan. Dan kau semangat, kau lebih berhikmat, tapi malah menjatuhkan engkau. Itu sangat berbahaya. Tapi kalau kita mau menjadi generasi penerus, ya tetap harus bijaksana, bertanyakan kepada yang tua bagaimana, ya bertanyakan bagaimana ini baiknya supaya tidak memberatkan jemaat, memberatkan perkumpulan komunitas kita. Kita harus ada keputusan-keputusan yang bijaksana, yang objektif, ya. Sekalipun memang firman Tuhan tetap harus diutamakan. Ukuran firman Tuhan tetap harus diutamakan dalam hal rohani. Nah, itu gambaran ini pun kita bisa mengerti bahwa kembali lagi kepada firman Allah. Sesungguhnya ya hati-hati juga saudara ya. Kita baca dulu terus yang mengenai perkara apa tadi? Yesaya 58 tadi. Mengenai doa dan puasa. Terus ayat yang kelima kali ya. Ayat yang kelima. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kuhendaki, Ya, dan mengadakan hari merendahkan diri, ya, jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga, ya. dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Ya, itu kan ciri khas orang Yahudi seperti itu, merendahkan diri, berdoa, berpuasa, berdamai kepada Tuhan, ya. Itu ciri khas mereka. Itu bisa ya, layak kita contoh, itu bagus juga ya. Bagus itu cara merendahkan diri seperti itu ya. Ya walaupun memang kembali lagi ke hati. Karena pada tragedinya seperti ini. Mereka secara giat secara lahiriah mereka lakukan soal merendahkan diri, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Terus Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, ya, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan. ya, Ayat 6, bukankah berpuasa yang kuhendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya. Nah, puasa yang dikehendaki Tuhan itu, saya katakan, bukan semata merendahkan diri secara lahiriah, beribadah ya, kepada Tuhan, tapi melepaskan ikatan-ikatan kelaliman. Artinya ikatan-ikatan daripada keinginan dunia yang membawa kepada perbuatan yang jahat ya. Mengenai melepaskan orang-orang supaya mereka merdeka, melepaskan pengampunan. Saudara harus mengampuni itu. Jangan saudara ikat terus dengan bayang-bayang perasaan iri dendam saudara, sehingga saudara menekan hidup mereka ya. Membayang-bayangi kehidupan mereka ya, dengan perbuatan-perbuatan saudara yang penuh dendam ya kepada orang-orang tertentu. Buat apa kita berdoa dan berpuasa nampaknya ya mengikuti persekutuan based on doa dan puasa menyembah Tuhan, tapi ada sesuatu hal ya yang masih ikatan-ikatan kejahatan yang masih mengikat kita ya. Untuk apa seperti doa dan puasa tidak diperkenankan Tuhan. Kita tidak melepaskan pengampunan, untuk apa itu ya? Kalau kita masih ada hal yang belum terbereskan, terselesaikan, belum bisa mengampuni saudara kita, kakak kita, adik kita, anak kita ya, orang tua kita, untuk apa doa dan puasa? Untuk apa ibadah itu ya? Sekalipun engkau terkesan mungkin engkau melayani pekerjaan Tuhan, buat apa? Itu tidak diperkenankan Tuhan ya. Terus Dan mematahkan setiap kuk. Ayat yang ketujuh, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar ya. dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Ya, ini berbicara kemurahan hati ya.
Untuk apa kita kalau berpuasa masih ada ketegaran hati, kekerasan hati? Sehingga kalau ada kekerasan hati, sulit kita mau menolong orang, sulit kita mau membantu orang, ya. Sulit mau memberikan makan kepada orang, sulit. Kalau masih ada ikatan-ikatan dendam, sulit. Tapi yang Tuhan ajarkan, lepaskan itu ikatan kelaliman. Tuhan tidak mau. Lepaskan pengampunan, berikanlah makan bagi mereka yang lapar, berikanlah baju bagi mereka yang telanjang. Bukan kita semakin menghakimi mereka yang lapar, ya, yang dalam tanda kutip miskin, ya, melakukan dosa, ya. Mereka yang telanjang oleh karena perbuatan dosa mereka. Bukan malah kita biarkan mereka semakin telanjang, tapi dengan pengasihan kita, kemurahan hati kita tutup, ya, cerita aib mereka, ya. Bukan berarti kita kompromi, tapi kita jaga, kita bantu, kita hibur mereka supaya mereka boleh bangkit. Mereka tidak merasa malu oleh karena aib dosa mereka, entah dosa apapun yang mereka lakukan. Itu cara hidup yang betul, supaya doa dan puasa kita itu benar-benar kuasa yang terjadi, kuasa yang dihasilkan itu kuasa yang positif, bukan kuasa yang sifatnya menghakimi, bukan. Doa puasa itu, waduh, sungguh luar biasa, saudara-saudara, ya, puasa itu. Kalau digambarkan seperti doa dan puasa yang dikatakan Matius 17 ayat yang ke-21, ketika habis Tuhan Yesus menegur orang yang kerasukan, anak yang kerasukan setan, ya, murid-muridnya bertanya, Tuhan, kenapa kami sudah menengking tapi setannya nggak keluar? Ya, karena kamu kurang percaya. Lalu Tuhan tambahkan di situ, ya. Walaupun ini masih ada masih dari para pakar Alkitab ada beberapa tulisan-tulisan yang sebenarnya tidak ada. Tapi saya percaya kepada firman Tuhan, ya. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan, ya, terlepas dari berbagai polemik yang terjadi, ya, di kalangan cendekiawan pakar-pakar Alkitab ini, saya percaya firman Tuhan ini tidak pernah gagal menyampaikan kebenarannya. Termasuk tulisan ini, saudara, ya, bahwa semuanya ini dapat diusir hanya dengan doa dan puasa. Artinya praktek yang dilakukan Tuhan Yesus dapat mengusir roh jahat itu hanya dengan doa dan puasa. Dalam kehidupan kita, supaya kita betul-betul kita mau mengalami kemenangan, ya, kita harus mengusir segala kuasa-kuasa yang mengikat, kuasa-kuasa jahat, ya, yang merasuk kehidupan kita, ya, seperti anak yang kerasukan setan itu. Seperti anak yang kerasukan setan yang katanya seringkali dibawa ke perapian, seringkali dia membuang diri, menenggelamkan diri di air, ya. Itu kan yang seringkali membawa kehidupan kita, ya, ditenggelamkan dengan hawa nafsu dosa. Seringkali kita terbakar dengan amarah. Itu gaya-gaya iblis, dan itu yang seringkali mengikat kita. Nah, sekarang kalau kita doa dan puasa yang betul adalah meminta kuasa supaya melepaskan segala roh-roh jahat, ikatan-ikatan kelaliman itu supaya kita terbebas, ya. Kalau dalam hal itu kita sudah terbebas, coba kita baca itu ayat seterusnya. Apa yang Tuhan akan lakukan? Ayat yang berapa itu? 7-8, ya. 7 dan 8. Dalam Yesaya 58. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau, ya, terus dulu. Itu sudah. Terus. Ayat selanjutnya. Ayat 8. Ya. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar. Nah, pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar. Ini janji Tuhan. Dan lukamu akan pulih dengan segera. Lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan ke depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Ya, jadi ada penjagaan luar biasa daripada Tuhan terus. Ayat 9, pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Ya, doa-doamu pasti terjawab, saudara. Apapun yang menjadi kebutuhanmu, ya, apapun yang menjadi keperluanmu, itu akan dengan lega, ya. Kita bisa menyampaikan kepada Tuhan, Tuhan, apa yang kau inginkan, Tuhan pasti menjawab. Karena kita sudah melepaskan segala roh-roh jahat dalam kehidupan kita. Iri, dendam, kedengkian kepada sesama dan sebagainya, itu sudah tidak ada. Sehingga kita dengan leluasa meminta kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan menjawab. Terus
engkau akan berteriak minta tolong, Ya. dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk orang dengan jari, Ya. dan memfitnah. Apabila Ya, engkau kuk yang seperti itu digambarkan ya kesombongan, ya, keangkuhan, ketegaran hati, tidak dapat mengampuni. Ya. Kalau tidak ada kuk, ya, kuk itu sudah terlepas, wah itu pasti. Ya. Ketika kita minta tolong kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan pertolongan. Tapi kalau kita masih ada kuk, ya, mengikat, masih ada kuk kesombongan, ya sudah. Ya, kita menunjuk jari, ya. Kita menyuruh orang merendahkan orang, bagaimana Tuhan mau jawab doamu sekalipun doamu terkesan untuk pekerjaan Tuhan, tapi kesombongan dalam dirimu itu masih ada, ya sama aja Tuhan mengindahkan perbuatan dosamu. Tuhan tidak suka yang seperti itu. Makanya sudah diajarkan kepada kita. Terus ayat yang ke-10, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kuinginkan, dan kuinginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa memuaskan hatimu Di tanah yang kering, ya, dan akan membaharui kekuatanmu. membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Terus Ayat 12, engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat ya, dan seterusnya ya. 13-14 sudah masuk perikop baru ya itu ya. Ya, artinya pemulihan terjadi ya. Jangan kita seringkali pemulihan terjadi ya. Berkhotbah pemulihan terjadi, akan ada masa pemulihan. Ya betul, mujizat pemulihan itu pasti terjadi dalam setiap pelayanan. Pertanyaannya ini saudara ya, pertanyaannya ini ya. Apakah kita betul-betul meminta pemulihan daripada Tuhan, tapi kita sudah melepaskan ikatan-ikatan kelaliman dalam diri kita? Tidak akan mungkin terjadi. Mau dia KKR dengan 7.000 hamba Tuhan disertai dengan nabi, para rasul sekalipun, tapi kita sendiri itu masih ada kekerasan hati. Yang ada itu adalah suatu kemunafikan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak suka itu. Yang ada kalau Tuhan kirim 3.000, 5.000 nabi, rasul, ya, pendeta, hamba-hamba Tuhan, justru yang Tuhan sampaikan seperti ini. Engkau harus lepaskan dulu ikatan kelalimanmu, ya. Baru engkau mendapatkan mujizat pemulihan terjadi. Jangan engkau menyanyi pemulihan terjadi, ya. Kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi. Tapi kita masih ada urusan dengan orang lain yang belum terselesaikan. Bahkan dikatakan tadi, dalam doa dan puasamu kau pun masih mengurus urusanmu sendiri. Ya. Inilah yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya ini ungkapan hati Tuhan pada saya dan saudara, untuk menjadi pribadi yang katanya kita bernasar kepada Tuhan, aku mau ya, menjadi seperti Tuhan, aku mau disempurnakan sama seperti Tuhan, aku mau mengasihi Tuhan. Ya, sekarang Tuhan ungkapkan isi hatinya kepada kita dalam hal doa dan puasa. Tuhan tegur kita, Tuhan nasihati kita, kita bisa nggak jalankan? Ini ungkapan hati Tuhan dan harus disampaikan. Tuhan tidak bisa menahan lagi hatinya untuk disampaikan kepada kita. Sekarang tinggal bagaimana dari kita. Kalau kita mau saleh, ya salehlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan saleh yang membinasakan diri kita. Kesalehan yang justru binasa oleh karena kesalehan. Ini adalah suatu kesombongan. Sebagai penutup, ya, di hari-hari terakhir ya, memang ada masanya
manusia akan memilih jalannya sendiri. Puji Tuhan kalau dia memilih jalan yang betul. Tapi kalau dia memilih jalan yang salah, ya kamu dikat. Di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-11 coba. Ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Ya. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Ya. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Ya, ayat 12. Barang siapa Ya. yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ya, terus 12. Sesungguhnya aku datang segera, Ya. dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ya. Jadi Aku adalah ya, udah sampai 12. Jadi itulah yang menjadi kebenaran atas hidup kita. Ada masanya orang jahat akan terus berbuat jahat, orang benar akan terus berbuat benar, orang kudus akan terus berbuat hal-hal yang kudus. Sekarang kembali kepada kita. Firman Tuhan sudah dibentangkan, bagaimana kita memutuskan untuk berbuat hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Karena Tuhan akan datang segera untuk memberikan suatu ganjaran, memberikan upah sesuai dengan apa yang kita perbuat. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat siang sore hari ini kami sudah diberkati lewat firman-Mu. Engkau yang sudah berkata-kata Tuhan bagi kami semua, biarlah Engkau tanamkan di dalam hati kami menjadi benih yang akan selalu tumbuh dan hidup dalam diri kami ini Tuhan, sehingga kami boleh bertumbuh senantiasa di dalam Kristus dan semakin disempurnakan segala akal, kepikiran dan perasaan kami Tuhan. Bentuklah hidup kami Tuhan sesuai dengan kehendak dan mau-Mu, hingga kami menjadi pribadi yang boleh menjadi terang, boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Engkau mengerti, Engkau mengetahui segala keperluan, kebutuhan kami Tuhan. Engkau tahu segala pergumulan yang kami hadapi, dan kami percaya hanya Engkaulah sumber jawaban itu. Tapi firman-Mu Tuhan sudah mengingatkan kepada kami untuk menerima jawaban yang sempurna yang daripadamu. Kami harus senantiasa membersihkan diri kami, dan kami percaya firman-Mu telah membersihkan kami Tuhan pada saat hari ini. Dan biarlah kami menerima firman-Mu dengan hati yang lembut, agar kami Tuhan boleh melihat kemenangan yang Engkau berikan, pemulihan yang Engkau berikan bagi kami, keberkatan yang Engkau berikan bagi kami Tuhan, bahkan kemuliaan Tuhan yang Engkau berikan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, setelah kami bersekutu lewat firman-Mu, kami rindu masuk lebih dalam lagi Tuhan, untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Sucikan dan kuduskanlah hati kami, jamah dan lawati kami Tuhan. Segala hal kekurangan kami Tuhan, kesalahan dan dosa kami, ampunilah kami. Di dalam rahmat-Mu Tuhan, di dalam kasih sayang-Mu, Engkau yang akan mengampuni segala dosa-dosa kami Tuhan, dan membersihkan, bahkan membaharui jiwa kami Tuhan, agar kami juga boleh layak menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Segala intimidasi kuasa, terima kasih Tuhan. Bangkitkanlah penyerahan kami, bangkitkanlah setiap anugerah-anugerah roh-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan siap menyembah Engkau. Haleluya. Sembah, sembah Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah, ku sembah Engkau yang layak untuk ku sembah. Realize
Lord, we come to know the least I become Christian. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya ganti segala domba-dombanya. Hai hamba-Ku dan anak-anak-Ku, aku ada di tengah-tengah kamu. Aku tetap membuktikan di mana 2-3 orang berkumpul atas nama-Ku, aku hadir di tengah kamu. Aku tetap membuktikan bahwa aku tidak pernah meninggalkan kamu, hamba-Ku dan anak-anak-Ku. Sebab itu tetaplah kamu di dalam penyerahan kepadaku dan hormatilah aku yang ada di tengah-tengah. Kamu telah mendengarkan firman-Ku, firman-Ku itu adalah aku sendiri, bukan tunai. Aku telah meminjam bibir mulut hamba-Ku menyampaikan nasihat-Ku kepada kamu, bahwa betapa pentingnya kamu harus tetap setia di dalam aku, bukan tunai. Terutama menghadapi dunia akhir zaman ini. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa aku dalam hidup kamu. Itulah sebabnya aku datang selalu memberikan kebenaran firman-Mu yang menjadi bekal dalam hidup kamu, mengiring aku dan melayani pekerjaan-Ku. Dan aku berjanji bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kamu. Lady be crowned and now declare the Lord tonight. Hamba-Ku dan anak-anak-Ku, waspada dan berjaga-jagalah kamu. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi di tengah-tengah. Lady Liz, I want to know the Christ. Ingat kamu baik-baik. I be contrary tonight. Ada sesuatu yang aku akan buat di tengah-tengah dunia. Jangan kamu takut dan jangan kamu bertanya. I know you come tonight. Bertetapkanlah hati kamu karena aku berjanji. Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Menulis tonight. Selama kamu hidup di dalam kebenaran dan melakukan hal-hal yang benar. Aku akan jadi pagar api berkeliling bagi kamu. Lehesibik amtenadi cry. Yang walaupun di tengah-tengah kamu melayani pekerjaanmu, aku tahu tidak sedikit tantangan yang diperhadapkan kepada kamu. Let it know di radio tonight, tantangan itu dari dalam maupun dari luar. I become tonight. Tapi kalau kamu masih bisa berdiri dan setia sampai pada saat ini semua karena pemeliharaan dan penjagaan. Mengertikah kamu hamba-Ku dan anak-anak? Boleh di-come tonight. Tetaplah kamu semangat untuk melayani aku dengan sungguh-sungguh. Make I the Lord tonight sesuai dengan pemberian dan pemakaianku di dalam tiap-tiap kehidupan kamu. Hormati dan hargai itu, karena ada satu saat aku akan mengangkat kamu. Make I the Lord tonight. Kalau aku yang mengangkat, tidak ada satu manusia yang dapat merendahkan kamu. Make I know the Lord tonight. Sebab itu hamba-Ku dan anak-anakku, aku hanya minta, make I the Lord tonight. Perhatikanlah firman. Kamu harus hidup di dalam doa dan puasa, karena sejenis itu tidak bisa keluar yang ada di doa dan puasa saja. Pergumulan-pergumulan yang kamu hadapi, hamba-Ku dan anak-anakku, akan berakhir. I know you need to know this right. Ketika kamu hidup di dalam doa dan puasa, ada jawaban yang tepat terjadi bagi kamu. Mengertikah kamu? Lehesibik al-Sugadi Christ. Aku akan berbuat sesuatu di luar dugaan kamu manusia. Lehesibik al-Sugadi Christ. Sebab itu setialah kamu duduk di kakiku. Setialah kamu menyelidiki firman-Ku. Karena firman dan roh
selalu akan memberikan kekuatan bagi kamu. Megai dulu dari Tuhan. Mengertikah kamu hamba Tuhan, anak-anakmu? Berbahagialah kamu yang sudah mendengarkan suara-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami percaya kemuliaan-Mu memancar di tengah-tengah kami Tuhan. Memberikan kami Tuhan damai sejahtera, sukacita yang baru lewat kuasa firman-Mu Tuhan yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Bahkan diteguhkan dalam suara roh-Mu Tuhan, yang memberikan penghiburan Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami imani setiap Tuhan pesan-pesan firman-Mu menjadi kemenangan atas hidup kami Tuhan. Kami serahkan seluruh pergumulan kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat, memberikan kemenangan atas hidup kami. Terlebih lewat firman-Mu, pengajaran-Mu Tuhan, terus ajarkan kami bagaimana kami boleh menjalani setiap perintah-perintah-Mu Tuhan, agar kami boleh layak Tuhan menerima setiap berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu kami akan sudahi Tuhan ibadah Beston kami pada saat sore hari ini dengan penuh ucapan syukur. Kami sudah menerima jawaban yang daripada Tuhan. Kami sudah menerima kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami sudah menerima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kami sudah menerima pemulihan yang daripada Tuhan. Kami imani itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa di sorga, oleh cinta dan kasih sayang anak yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan yang permai, di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan, kalau kita sudah selesai dan kita akan memberikan korban persembahan. Orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah. Orang yang mengandalkan, diberkatilah. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Baik, puji Tuhan, terima kasih atas persembahannya. Dan nanti Kak Juan berdoa bagi persembahan dan berkat. Jasmani. Ya Tuhan, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih kami intinya Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. So, kami sudah dipuaskan, dikenyangkan Tuhan oleh kebenaran firman-Mu yang membuat kami Tuhan melihat Tuhan lebih jauh lagi Tuhan di dalam segala kesempurnaan dan rencana-Mu di dalam kami. Ajarlah kami ya Bapa untuk tetap memegang teguh firman-Mu itu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tetap mencintai apa yang Kau perintahkan bagi kami Tuhan, yaitu doa dan puasa Tuhan, sehingga kami semakin hari semakin disempurnakan terus menerus Tuhan Yesus menjadi seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih juga Tuhan atas hamba-Mu yang sudah menyampaikan, dan kiranya Kau kembalikan kekuatan baru Tuhan, hikmat baru Tuhan, dan urapan baru bagi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami juga sudah memberikan Tuhan Yesus terbaik yang kami miliki ya Tuhan. Kiranya Engkau menerima persembahan kami Tuhan, dipakai untuk pelayanan di tempat ini Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami juga mengucap syukur Tuhan bahwa di pastori sudah tersedia Tuhan berkat jasmani Tuhan Yesus untuk kami santap bersama-sama sebagai penutup dalam puasa kami pada hari ini ya Bapa. Biar kiranya Engkau berkati, mengurapi Tuhan setiap makanan minuman yang sudah disediakan Tuhan, biar boleh menjadi kekuatan yang baru bagi kami Tuhan Yesus. Bagi tangan-tangan yang sudah mengerjakan dan menyediakan, juga sumber berkat Tuhan Yesus yang mengadakan semuanya ini. Kami percaya Tuhan Yesus ada dalam tengah kami. Terima kasih ya Bapa, kami siap menyambut berkat-Mu Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Amin.